Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Sri Susilawati, biasa dipanggil Susi. Di sini saya akan membahas materi mengenai pembuktian dan alat-alat bukti. Sebenarnya pembuktian ini merupakan proses dari persidangan. Nah, dengan adanya pembuktian ini memberikan dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Untuk lebih jelasnya, bisa tonton video ini lebih lanjut ya. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman agar informasi di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pembuktian dan alat-alat bukti. Apa yang dimaksud dengan pembuktian? Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mempunyai beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pembuktian dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian dalam arti konvensional yaitu memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya. Sedangkan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar yang cukup kepada hakim memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Ada beberapa alat bukti. Yang pertama, bukti surat. Kedua, bukti saksi. Ketiga, persangkaan. Keempat, pengakuan. Dan yang terakhir, sumpahan. Bukti surat. Bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Terutama dalam lalu lintas perdagangan, seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan. Bukti mana adalah berupa sehelai surat. Untuk penerimaan sejumlah barang, biasanya orang harus menandatangani surat tanda penerimaan barang. Nah, bukti surat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, surat biasa. Kedua, akta otentik. Dan yang ketiga, akta di bawah tangan. Yang pertama, yaitu surat biasa. Surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan. Dalam kelompok ini termasuk surat-surat cinta, surat-surat hubungan dengan korespondensi dagang, dan sebagainya. Kedua yaitu akta otentik. Akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak dan merupakan bukti yang kuat. Nah, yang ketiga yaitu akta di bawah tangan. Akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang hukum atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Kedua, bukti saksi. Pembuktian dengan saksi sangatlah penting. Oleh karena itu, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan. Ketiga, persangkaan. Persangkaan terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian. Hakim menimbang kesaksian haruslah memperhatikan benar kecocokan dengan apa yang diketahui dari sebab kiranya
dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan. Segala sebab yang dikiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu. Segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi dapat dipercaya atau kurang dipercayai. Keempat, yaitu pengakuan. Pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas. Perbedaannya terletak bahwa pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak perlu dibuktikannya lagi dengan adanya pengakuan tersebut. Sedangkan bagi pengakuan di luar sidang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu, masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat-alat bukti lainnya. Yang kelima yaitu sumpahan. Sumpah merupakan alat bukti yang cukup penting. Yang disumpah adalah salah satu pihak, penggugat atau tergugat. Oleh karena itu, yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukannya sumpah itu sendiri. Keterangan yang dilakukan dengan sumpah adalah keterangan yang benar dan bahwa orang yang disumpah tidak akan berani berbohong. Apabila ia berbohong, maka akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.